Oke, ketemu lagi dengan saya Adri Zulfianto. Kali ini kita akan membahas tentang olahraga nasional karena memang uh, ya kita mengingat ini ya timnas Indonesia udah masuk final lah gitu. Apapun itu kita akan berbicara dari sisi olahraganya. Tetap bersama saya di luar TV. Kang Jajang, salam olahraga. Salam. Ya, betul Kang. Ya. Apa sih lu? Langsung mabok aja. Ya, Kang Jajang, apa terkait dengan olahraga nasional hari ini Kang Jajang ya? Ya, syukur-syukur Indonesia udah melalui ini ya fase AFF kemarin ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi Kang Jajang setelah masuknya Indonesia di dalam AFF sampai mengakhirinya dengan hasil yang kemarin itu Kang Jajang. Nah, sejauh ini Kang Jajang memperhatikan dari dunia olahraga gitu ya, apa Kang Jajang? Ya bukan dari apa, karena Jajang Nurjaman Oh iya, mantan pelatih juga ya. Kalau saya sih tadi dari perspektif anggaran misalnya. Ya dari segi kebijakan kita melihat bahwa mimpi besar misalnya ya olahraga, apa program yang lagi di usung sama Menpora ya, The Bond ya. Desain besar olahraga nasional. Iya, ada desain besar lah, desain besar gitu kan. Tapi di sisi lain kita melihat di real ya, di lapangan ternyata masih banyak masalah gitu kan. Berbagai macam cabang olahraga tadi. Karena kan bicara bagaimana meningkatkan kualitas atau apa itu misalnya prestasi olahraga kita, mau gak mau kan dari segi infrastruktur harus mendukung, kemudian juga dari segi apa official atau para pejabat kita lah yang menangani soal olahraga juga harus punya integritas ya. Dari desain oke gitu. Kita baru ngomongin desain besar itu Bang. Kita merdeka udah dari tahun kapan ya? Negara-negara di ASEAN lainnya mungkin udah punya target misalnya emas berapa gitu kan, atau jadi juara umum apa gitu kan. Kita baru ngedesain nih. Ini baru ngedesain. Agak minimal lah daripada sama sekali tidak gitu kan. Tidak sama sekali. Tapi kita juga agak tadi pesimis. Kenapa misalnya? Apakah ini desain besar ini akan benar-benar terrealisasi ya? Misalnya kita nggak tahu nih targetnya berapa tahun ini gitu kan. Kan kalau dalam program pemerintah ada program tahunan gitu kan, ada jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Ini targetnya ini berapa tahun sih gitu kan. Misalnya ada istilah Indonesia Emas ya. Biasanya ketika ada SEA Games doang dan sebagainya kan. Ada banyak kelemahan Bang Adri yang memang bakal menghambat tadi. Kenapa bisa pesimis ya? Yang bakal menghambat tadi kita masih berkutat gitu kan, berkubang dengan permasalahan soal integritas pejabat kita, masalah korupsi belum selesai gitu kan. Kemudian juga dari segi infrastruktur, walaupun infrastruktur kenceng-kencengnya Bang Andri, tapi kalau dikaitkan dengan olahraga nggak nyambung juga gitu kan, karena kan paling jalan tol gitu kan, yang sama sekali kurang ada kaitannya dengan tadi bagaimana mendorong kualitas olahraga atau atlet seperti itu Bang Andri. Dari basis aja gitu kan, dari infrastruktur terus juga SDM masih banyak masalah. Misalnya di PSSI lah gitu kan. Kita baru-baru ini sering dengar, bukan baru-baru ini, kita sering kali dengar mafia gitu kan, katanya kabarnya mafia mulai dari wasit. Bahkan di komisi disiplinnya dan sebagainya gitu kan. Terus juga di cabang olahraga lain gitu kan, yang misalnya yang agak bagusan badminton ya. Kalau kita lihat kan itu didorong karena salah satu perusahaan aja gitu kan, tapi peran pemerintah juga kurang gitu kan. Saya pernah ingat tuh waktu itu
dari badminton PBSI meminta tambahan anggaran tapi dicuekin sama Kemenpora gitu kan, dari pemerintah lah. Padahal berprestasi gitu kan. Belum lagi masalah lain kayak bonus dan sebagainya gitu kan. Kita sampai nasi kotak aja untuk para atlet itu belum beres gitu kan. Iya. Ya, jadi wajar masih desain besar. Itu kayak lagi bermimpi ya, bermimpi doang. Apakah bakal terrealisasi kan itu pertanyaannya. Iya, betul. Karena kalau desain itu kan ini lagi menggambarkan gitu ya, apakah nanti hasilnya bagus atau enggak. Itu tergantung lagi apakah ini ya betul tadi, apakah ini cuma sebatas mimpi, kepengenan doang nih. Lagi menggebu-gebu, pengennya kayak begini, tapi realisasinya ya nihil kan gitu. Itu yang kemudian menjadi catatan di dunia olahraga, karena dari desain besar olahraga nasional ini harapannya sebetulnya yang kita lihat nih Kang Jajang ya, harapannya adalah membangun olahraga ini dari tingkat bawah, dari level bawah. Dari level bawah itu dari masyarakat yang katanya gizinya harus meningkat gitu ya, sehingga muncul atlet-atlet muda yang berbakat kan gitu. Tapi pada kenyataannya ya di tingkat kota aja masih levelnya masih belum jelas gitu Kang Jajang. Jangankan di tingkat kota deh, di tingkat sekolah aja olahraga lah ibaratnya. Di tingkat sekolah aja olahraga itu mulai ekstrakurikuler yang artinya yang artinya tidak menjadi fokus gitu loh. Seharusnya olahraga di sekolah ini, kalau kita melihat desain besar tadi ya, kalau kita melihat desain besar itu, olahraga di sekolah itu harusnya lebih kuat, diperkuat gitu loh. Karena ya mau nggak mau anak-anak lebih banyak tumbuh di sana jamnya. Bayangkan mereka sekolah dari jam 7, hari ini full day school gitu ya, yang dicanangkan oleh Mas Nadiem itu katanya nanti sekolah akan full day school. Artinya dari jam 7 paling lama banget jam 1 atau jam 2 atau asar itu jam 3 selesai gitu ya. Betul. Kapan mereka akan olahraga gitu loh? Weekend ikut sama keluarganya. Minggu ya istirahat, persiapan untuk hari Senin masuk sekolah lagi gitu kan. Jari ntar main Iya, akhirnya ya anak-anak juga disibukin dengan kegiatan-kegiatan rumahan gitu ya, yang lebih banyak jadi gamers atau apalah itu. Tapi persoalannya bagaimana kemudian membentuk atlet-atlet muda berbakat kalau bukan dari jenjang sekolah kan gitu. Nah jenjang sekolah ini nggak diperkuat nih Kang Jajang. Tadi masih banyak lubang-lubang yang seharusnya diperhatikan gitu. Tapi tadi bicara masalah ini kan program dari Kementerian Kemenpora misalnya. Nanti juga ada egosentris biasanya dari bicara program itu ya. Dan ujung-ujungnya bagaimana perebutan porsi anggaran gitu. Aduh, itu. Kalau udah kayak gitu sih, udahlah mimpi aja gitu kan. Makanya kalau ngarahnya ke sana ya. Makanya kalau memang ini sesuatu yang memang harus yang urgen ya, bagaimana meningkatkan prestasi olahraga kita, kualitas atlet kita, harusnya berangkatnya memang dari tadi tingkat presiden misalnya gitu kan, masuk ke program prioritas misalnya. Itu aja tidak ada Bang Adri kan. Kita bisa melihat tadi apakah ini masuk program prioritas gitu kan, soal olahraga. Program-program prioritasnya kebanyakan soal tadi yang jauh ya. Bahkan yang kita harapkan tadi salah satu indikatornya kan selain infrastruktur misalnya fasilitas olahraga, terus juga mungkin yang tidak kalah penting lagi soal SDM gitu kan. Kita pernah mendengar program Jokowi revolusi mental ya, bagaimana membangun mentalitas gitu kan. Tapi kemana? Justru nggak dijalankan, nggak masuk gitu kan. Cuma janji kampanye doang. Hasilnya nggak terasa sih ya. Kalau mau dibilang nol, rada sadis kayaknya. Revolusi mental itu revolusi mencar apa revolusi mental sih? mental ya, bukan mencar ya. Mental gitu. Iya, kalau revolusi mental dibilang mental itu nggak ada, susah loh. Revolusi mental apa mencar ya terserah lah. Tapi memang tidak dirasakan pada saat itu, karena memang itu slogan di periode pertama gitu ya. Wajar kalau kita bilang apakah ada hasil atau enggak gitu. Tapi dari desain ini sebetulnya kalau melihat dari porsi anggaran Kang Jajang tadi disebut jangan-jangan ini kemudian desain besar yang ingin membangun atlet lah ibaratnya, atlet dari tingkat dasar, dari tingkat bawah nih di tingkat kota gitu ya. Ini cuma cuma mimpinya oke lah. Tadi kita di awal udah bilang bahwa ya ini akan
mimpi untuk membesarkan atlet atau memunculkan atlet-atlet unggulan sejak dini. Betul. Tapi pada dasarnya kemudian pada prakteknya ini hanya memunculkan mimpi-mimpi bagaimana anggaran ini bisa menjadi porsi yang besar gitu dari tingkat Proyekan kota. lah. Iya, jadi proyekan Iya, kan gitu. tadi. Kita tahu betul kasus KONI misal yang kemudian menjombloskan menteri sebelumnya yaitu Imam Nahrawi kan Betul. gitu. Itu untuk pengadaan alat kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan Kang Jajang, menjadi pembahasan menarik. Porsi anggaran dari olahraga ini nggak tahu untuk kemana kan gitu. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari porsi mau itu di pusat APBN gitu kan, ya paling pusat kan yang dialokasikan ke Kementerian Pemuda Olahraga ya. Kemudian bahkan mungkin yang lebih penting itu yang di daerah Bang Adli, karena masyarakat yang tadi kalau step-stepnya ya, tahap pertama gitu kan, itu kan di daerah masing-masing Bang Adli. Bagaimana daerah masing-masing bukan cuma di tingkat kota kabupaten bahkan sampai tingkat desa kelurahan gitu kan. Memfasilitasi gitu kan, mendorong gitu kan, tadi memberikan wadah lah gitu kan. Jangan sampai misalnya dari mulai tingkat usia emas misalnya SD gitu kan, ada potensi salah arah dan sebagainya. Dari sana saja nggak ada gitu kan konsep yang tadi grand design-nya ya, dan konstruksi, dan bahkan mungkin nanti bakal bertabrakan juga. Jadi kan kalau dalam kebijakan ini kebijakannya dari pemerintah pusat, Kementerian Pemuda Olahraga gitu kan, dan kekuatannya juga masih lemah tadi. Di sisi lain pemerintah daerah juga punya kepentingan lain Bang Adri gitu kan, nanti bakal nggak berkolerasi nih. Kalau saja memang serius, harusnya kan nanti dibuat saja misalnya aturan, misalnya terkait dengan sekarang nih anggaran sudah sampai ke desa, minimal dibuatlah aturan setiap desa nih, mungkin nanti bisa diidentifikasi gitu kan, harus memberikan atau mengalokasikan anggaran untuk fasilitas olahraga misalnya, itu wajib berapa persen gitu kan, termasuk di kota kabupaten juga berapa persen gitu kan, di provinsi bagaimana gitu kan, nanti itu kan dari bawah ke atas enak, nanti pusat nanti melakukan seperti apa gitu kan. Dan yang terjadi sekarang justru kayaknya misalnya Kementerian Pemuda Olahraga itu tadi, makanya kita curiga ya Bang Adri, cuma jangan-jangan nih nama programnya udah keren Bang Adri, kita dukung gitu kan, tapi ketika pengaplikasian gitu kan, ini jangan-jangan jadi proyekan gitu kan. Karena tadi selalu ada egosentris antar kementerian, bahkan antar pemerintah pusat sama pemerintah daerah, yang seharusnya dikerjakan di bawah gitu kan, dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena tadi siapa yang menguasai anggaran ya dia dapat banyak proyek gitu. Sering kayak gitu Bang Adri. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang egosentris Kang Jajang, kita akan melihat sebetulnya cabang olahraga di bawah KONI itu udah ada 70 cabur. 70 cabur ya. KONI sebagai induk. Belum lagi ada induk yang lain. Namanya KORMI. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Caburnya sama. Cuma beda nama. Misal ya itu tadi, kalau di bola ada Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu kan. Nah, itu nanti di KORMI juga ada lagi bolanya itu tapi freestyle gitu kan. Karena dia sifatnya rekreasi, olahraga rekreasi. Nah, ini egosentrisnya juga di antara induk dan cabornya di bawah induk masing-masing itu udah nggak ketemu, tapi satu cabang gitu. Ini yang kemudian menjadi rancu. Yang satunya udah 70 cabur, itu pun nggak keurus semua. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat Indonesia taunya olahraga itu cuma bola, bola. Terus bulu tangkis, badminton. Apa mungkin sekarang? Apalagi? Paling tinggi itu mungkin 2 ya. Iya kan? Tapi sebetulnya di Indonesia ada 70 cabur. Bukan cuma bola atau bulu tangkis. Belum lagi yang sifatnya kelokalan ya, kayak misalnya pencak silat. Ya, dari segi tadi potensi itu kekayaan lokalitas ya. Itu yang dimaksud. Kebudayaan. Betul. Nah, mana yang mau diprioritaskan dalam desain besar ini gitu. Sedangkan ini cuma sifatnya apa ya? Sifatnya nggak menyeluruh gitu, tidak mampu merangkul semua. Wajar kalau setiap hajatan olahraga yang waktu itu di Indonesia SEA Games misal, cuma mengandalkan dari bola, terus bulu tangkis,
bulu tangkis, pencaksilat bahkan ketika Pencaksilat. hal-hal yang kayak gitu Bang. Itu pun cuma ada di Indonesia karena Iya, di Indonesia Asia tuan Tenggara. rumah gitu kan. Iya, sekarang udah Asia Tenggara. Sekarang udah Asia Tenggara, tapi pada saat itu Indonesia ya karena sebagian iri lah ya kenapa pencaksilat juara 1, karena memang itu Indonesia baru diadain lah gitu, karena memang yang punya pencaksilat ya Indonesia. Nah, tapi persoalannya adalah yang menjadi bingung kalau mau meraih prestasi nih, kalau mau meraih prestasi jangan cuma ya tadi yang udah unggulan ya udah gitu loh. Artinya gini, cara-cara menumbuhkan sesuatu, membesarkan sesuatu itu kan ketika sudah besar maka itu biarkan untuk tumbuh, sudah besar. Yang kecil ini yang dibesarkan kan gitu. Ini yang kecil-kecil ini yang didorong. Tapi kan kalau memang ini sebagai desain harusnya kan begitu tuh mendesainnya, ya nggak sih? Betul. Artinya ada korelasi gitu loh, atau cara manajemen olahraga ini yang seharusnya lebih diperhatikan kalau memang ini bicara tentang desain, Kang Jajang. Kalau saya sih lebih fokus ke ininya Bang Andri, tadi misalnya di pejabat pemerintahannya ya Bang Andri. Misalnya di olahraga sepak bola di PSSI-nya gitu kan. Bulu tangkis PBSI-nya gitu kan. Apa sih yang perlu dibenahi di awal dulu gitu kan, tadi desain oke lah, habis itu desain terus langkah apa lagi. Yang paling urgent mungkin tadi di birokrasinya Bang Adi. Birokrasi ya tadi di para pejabatnya ya, yang dari segi integritas aja masih dipertanyakan sama masyarakat gitu. Banyak tadi kalau kita juga kan polanya memang ini dari tadi 70 cabur ya. Kenapa tidak semuanya terakomodir lah. Karena dari sisi mungkin kebijakan dari pusat juga sebenarnya sangat minim gitu kan, tadi keberpihakannya untuk olahraga ini gitu kan. Karena masih ya walaupun sekitar 2.700 triliun nanti dibagi kesehatan, pendidikan, infrastruktur gitu kan. Olahraga di nomor paling bawah mungkin. Paling bawah. Berapa triliun nanti diperas, harus dibagi gitu kan, dan itu juga ngalirnya juga tersendat gitu kan. Nah itu masalah gitu kan. Belum lagi persoalan groupingnya. Indonesia itu kayak timnas aja udah 22 orang, belum lagi ofisialnya kan, pelatih, kru dan lain-lain. Iya, tadi kita untuk olahraga ya kalau impiannya luar biasa gitu kan, dan perlu bahan bakarnya juga kan, ya budget gitu kan. Dan untuk mengatasi itu ya perlu apa tadi, kreativitas ya. Bagaimana di para pejabat kita kreatif ya. Misalnya kita lihat sepak bola. Sepak bola yang sebenarnya dari segi modal penggemar ya tidak kalah punya potensi gitu kan. Dari segi penduduk paling banyak di Asia Tenggara gitu kan, bahkan setengahnya gitu kan. Tapi untuk menghegemoni Asia Tenggara aja masih kalah sama Liga Malaysia gitu kan, kualitasnya Liga Thailand, Vietnam gitu kan. Kenapa bisa seperti itu kan permasalahannya? Apakah selalu kita tadi terus tiba-tiba dari pemerintah grand design-nya pengen melahirkan atlet yang berkualitas. Kalau kita lihat tadi ya, objeknya itu kan terkesan permasalahannya di atlet yang berkualitasnya itu Bang Adri. Padahal kenapa kita tidak sanggup melahirkan atlet yang berkualitas? Karena dari ofisial, dari para pejabat kita tadi mungkin yang tidak beres kerjanya gitu kan, yang gagal mengelola anggaran, memaksimalkan gitu tadi segala macam potensi. Betul. Bahkan yang ada cuma mafia doang bola gitu kan. Supporter udah kurang fanatik apa sih Bang Adi gitu kan kalau masalah bola gitu. Betul. Kan para supporter kita tuh bukan setingkat Asia dan sebagainya, bahkan supporter di dunia maya, netizen. Betul, termasuk tadi itu kan potensi Bang Adi. Jumlah penduduk 70 juta itu potensi yang bisa jadi modal utama ya untuk meningkatkan tadi kualitas. Tinggal tadi bagaimana memanajenya aja gitu kan, bagaimana mengatur, mendatangkan investor, menciptakan kondisi misalnya liga lah gitu kan yang kondusif, memperbanyak tadi pertandingan dan sebagainya gitu kan. Yang ada kan enggak, yang terjadi justru enggak gitu kan. Sengaja dibuat menjadi tidak unggul karena karena kalau kita melihat 70 cabur, kenapa sih nggak muncul cabur yang lain gitu ya, selain bola atau bulu tangkis atau silat lah tadi ya, ibaratnya. Karena memang yang akan dimuncul ya di sekelas PON aja perdebatannya itu kan, ya ini jangan dimunculin di PON karena memang itu bukan cabur unggulan. Karena sengaja tidak diunggulkan gitu atau dibuat tidak unggul.
Akhirnya yang seharusnya 70 cabur ini mampu untuk mengakomodir semua kapasitas, semua potensi anak atau semua talenta atlet gitu ya, menjadi tidak terakomodir karena memang sengaja tidak diunggulkan karena Oleh siapa itu? ya Para pejabatnya kan? iya Lucu juga Bang Andri tadi. Hmm. Seolah-olah itu beban ya. iya Padahal itu modal. modal Padahal itu apa tadi resource ya yang harus Ya. dilihat. Wah, kita nih dengan anak-anak muda yang punya potensi gitu Betul. kan. Ini sebenarnya yang beban itu mereka-merekanya itu pejabatnya yang iya ngawur itu. artinya kan gini, nanti ya tadi kita bicara tentang egosentrisnya ya, sensinya nih, sensinya marah-marahannya itu karena perebutan anggaran tadi terlalu banyak cabur dibuat. Ya kalau memang itu cabur tidak unggulan ya nggak usah diakomodir. Tapi itu sebagai olahraga gimana dong? Kan gitu ya. Artinya kan ini sudah tumbuh sebetulnya dari sedini mungkin. Hanya saja itu tadi manajemennya, manajemen keuangannya, manajemen resource-nya, manajemen investmentnya kan gitu, manajemen pemberdayaannya itu yang tidak ada. Bahkan Sintayong aja mengeluhkan ini kok nggak ada sport center buat atlet. Iya, masalah stunting belum lagi kan. Betul, nasi kotak lagi apa? Nasi kotak, gizi, permasalahan sport center atau fasilitas olahraga yang untuk atlet gitu. Banyak ya. yang terbengkalai mantan atlet gitu ya. Akhirnya mereka lari ke tadi jadi luar atlet, negeri, jadi pelatih luar negeri. dan sebagainya. Paling banter itu mungkin jadi PNS ya. Ya, jadi PNS. Kita doang kayaknya. Seakan-akan nggak masalah karena memang kondisinya diciptakan seperti itu ya. Ya. Jadi akhirnya ya karena dari segi apa tadi setelah tidak produktif lagi kan atlet itu ada usia ininya juga Bang Andri kan misalnya ketika usia 40 ke atas itu udah nggak bisa menghasilkan penghasilan gitu kan. Dan setelah itu masa-masa pensiun itu paling rentan Bang Andri. Kalau itu nggak diperhatikan kita juga ngeliat kan untuk jadi atlet itu siapa yang mau kan maksudnya kalau nanti setelah memberikan medali misalnya ke Indonesia ke negara gitu kan, tapi setelah itu dilupakan gitu kan. Banyak kasus-kasus yang seperti itu ya. Betul. Atlet itu tercatat di 16, umur 16. Artinya kalau kita melihat data minimal umur ini, itu harusnya dia masih sekolah di SMP atau di SMA. Ya, di SMA lah atau di SMP. Nah, ini kan masih bersangkutan dengan sekolah gitu. Betul. Harusnya sekolah ini menjadi prioritas utama kalau tadi ya DEBON tadi atau desain besar olahraga nasional itu sebagai desainnya nih untuk membesarkan atlet atau mencari atlet unggulan gitu ya. Seharusnya sekolah ini menjadi wadah awal gitu, wadah awal dalam pembinaan olahraga. Cuma persoalannya itu tadi administrasi kayak misal O2SN itu kalau yang sekarang jadi apa? Komite Olahraga Sekolah Siswa Nasional ya, Komite Olahraga Siswa Nasional itu yang diselenggarakan di dunia pendidikan. Tapi persoalannya di KOSN ini itu semuanya nggak masuk, nggak semuanya masuk ke dalam Olimpiade siswa itu tadi dari 70 cabur, sehingga akhirnya peningkatan prestasi atau peningkatan atau pembibitan atau pembinaan atlet sedini mungkin itu juga jadi nggak sinkron dengan desain besar olahraga nasional tadi gitu. Karena apa? Kayaknya DEBON ini juga nggak melihat permasalahan secara menyeluruh. Jadi anggapannya tadi, jangan-jangan ini cuma mimpi besar bagaimana anggaran itu menjadi lebih besar. Penambahan alokasi dan sebagainya. Nanti arahnya paling ke sana kan dorongannya gitu kan. Oke, problem misalnya terkait dengan anggaran itu masalah yang paling penting tadi bagaimana meningkatkan kualitas cabang olahraga kita gitu, termasuk juga kualitas atlet. Tapi seperti yang kita bilang tadi, bagaimana 170 juta gitu kan, mungkin kita bisa mendatangkan kalau infrastruktur kita bisa mendatangkan investor gitu kan, masa dalam olahraga tidak bisa gitu kan. Nah, berarti kan ada masalah di sana gitu kan. Berarti kualitas dalam kompetisi, kualitas kompetisi kita ini gitu, itu sangat buruk mungkin ya dan nggak bisa dilirik oleh tadi para investor itu. Kita lihat deh misalnya di bola ya, di Korea ya gitu kan, bisa bagaimana menghasilkan kapital gitu kan, dan karena memang dari segi perlakuan ke atlet, dari segi dari bawah sampai ke atas gitu kan, infrastruktur sudah bagus gitu kan, akhirnya kan
jadi macan Asia lah, termasuk Jepang dan sebagainya. Bahkan Thailand lah gitu kan bisa gitu loh, yang sama-sama negara di Asia Tenggara gitu kan, menghasilkan atlet-atlet yang bagus gitu kan. Nanti kita lihat di SEA Games gitu kan, Indonesia berat banget untuk jadi juara umum dan sebagainya gitu kan. Dan ada lagi misalnya di pemerintah daerah gitu kan, misalnya kalau saja misalnya ada regulasi ya untuk pemerintah daerah, terakhir itu kan PON ya, PON yang juara umum itu kalau tidak salah Jawa Barat ya, padahal kalau dari segi anggaran misalnya DKI itu paling tinggi gitu kan, berarti kan nggak berkolerasi lagi tadi dengan anggaran 70T, ternyata walaupun kedua ya kalau nggak salah gitu kan, nggak bisa tadi menghasilkan, entah itu mungkin karena SDM yang kurang atau dan sebagainya. Tapi saya yakin sih kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat, terus juga nanti melibatkan bahkan BUMN gitu kan, atau bahkan perusahaan swasta, misalnya ini dibikin lah kebijakan, ini perusahaan-perusahaan swasta yang mau menjalankan operasi di Indonesia gitu kan, harus menginvestasikan sekian persen gitu kan, atau berapa gitu kan, untuk kebutuhan cabang olahraga gitu kan. Dibikin aja aturan seperti itu. Jadi perlu tadi peran negara dalam hal dalam membuat regulasi aturan gitu kan. Sepertinya itu yang lebih real sih daripada tadi ya, misalnya buat desain gitu kan, dengan kita juga bingung nanti arahnya kemana nih gitu kan. Udah kayak lagi yang lagi jualan ide atau apa ya, pariwisata gitu kan, The Bond gitu kan, sampai melibatkan artis dan sebagainya gitu kan. Tapi di sisi lain melupakan tadi permasalahan yang mendasar gitu kan, bakal jadi pondasi gitu kan. Iya, itu dia persoalannya. Memang agak pelik ketika negara mencoba memperhatikan yang ujung-ujungnya realisasinya nggak ada gitu loh. Mereka berharap dari bawah demikian, tapi realisasi dari atas nggak nyampe. Ibaratnya kalau dari atas nih ngulurin tangan, berharap disambut dengan tangan yang di bawah, tapi nggak nyampe, sengaja nggak dinyampein gitu loh. Ketika bawah udah mau nyampe yang atas makin jauh. Gini. Iya, kan ngeledek dong. Iya, Kang Jajak. Ada tambahan nggak? Iya, intinya tadi kalau saja tadi permasalahan yang masih menggerogoti negara kita ya, masalah korupsi, masalah integritas pejabat gitu kan. Jangankan cabur dah, semuanya saya yakin gitu kan tadi kualitas misalnya di akademis dan sebagainya bakal meningkat Bang Adri. Tinggal itu aja dulu. Pertama yang harus jadi perhatian sama pemerintah kita, Presiden Joko Widodo gitu kan. Tadi loh, ini ada penyakit, harus segera dihilangkan dulu nih, gitu kan. Ini tubuh sehat, kalau masih ada penyakit, gimana mau lari kencang gitu kan, mau melakukan sesuatu. Udah lihat penyakitnya apa? Masalah korupsi, masalah integritas di para pejabat kita gitu kan. Dan akhirnya nanti melahirkan berbagai macam masalah dan menghambat berbagai macam mimpi indah tadi, kayak misalnya melahirkan atlet-atlet berkualitas kayak gitu. Permasalahan itu harus segera dihilangkan dulu supaya tidak menghambat segala macam agenda nasional ya yang diharapkan sama masyarakat sebenarnya, termasuk prestasi di olahraga. Oke. Sobat di luar TV, sebetulnya olahraga itu menjadi satu-satunya wadah bagaimana menyehatkan masyarakat ya secara umum. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian membuat ini secara termanage dengan baik gitu ya. Karena ya hari ini sentimen kedinasan atau kepemerintahan, baik itu Kemendes, baik itu Kemenpora, baik itu Kemendikbud, ini nggak sinkron kalau mau menyambungkan olahraga, karena semuanya ada di sana. Misal kalau seandainya memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur desa, ya bisa aja misal. Atau kemudian Kemendikbud memanfaatkan anggarannya untuk membangun olahraga dari dunia sekolahnya, itu seharusnya bisa berjalan. Karena sinkronisasi antara olahraga dengan dunia pendidikan ataupun di desa itu seharusnya sejalan. Karena apa? Fasilitas olahraga baik di desa, di sekolah itu sebetulnya sudah ada. Lalu bagaimana kemudian Kemenpora mengelola ini sebagai wadah-wadah pertama bagi pengembangan atlet di tingkat desa maupun di tingkat sekolah. Jangan sampai kemudian
desain besar olahraga nasional ini hanya mendesain anggaran supaya menjadi lebih besar. Saya Adri Zulfianto di luar TV. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi